Nih, tumben banget nih Bang Edis, penggemarmu dari tadi nanya ini, lu kenapa nggak live? Malah di mari. Tuh kan, Bang Edisku, live kau Bang. Nih, udah pada nungguin kau dia nih. Ya, yang tiga pribadi ini kok Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sedangkan yang sebenarnya Bapa itu apakah dia di mana dia bisa dikatakan anak gitu. Itu Bapa yang punya firman dan roh. Itu. Jadi nggak ada tuh tiga pribadi, apaan? Mobil pribadi. Saya masih belum terlalu mendalami masalah yang namanya Allah Tritunggal itu. Jadi banyak teman-teman Muslim saya sering nanya ke saya, cuman saya nganggap juga Bu. Jadi dalam pengertian saya ya, maaf ini secara pribadi, Allah Tritunggal itu yang tidak bisa terpisahkan antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apa? Bagaimana? Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya adalah yang tiga pribadi ini, ya, yang tiga pribadi ini kok Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sedangkan yang sebenarnya Bapa itu apakah dia di mana dia bisa dikatakan anak gitu. Apa sih Dan Pak? Bapak ngomong apa? Tiga pribadi ini dari mana asalnya ini? nah, jadi ini loh Bu, ini yang saya minta penjelasan bagaimana itu Allah Tritunggal itu intinya. Ya Bapak tinggal nanya aja, kenapa Bapak menjelaskan yang Bapak tidak tahu? Iya, baik. Oke. Tiga pribadi dalam satu hakikat itu salah. Definisi Tritunggal itu bukan itu. Tritunggal itu adalah satu Allah. Satu Allah, yaitu Bapa yang punya firman dan roh. Itu. Jadi nggak ada tuh tiga pribadi, apaan? Mobil pribadi. Ini tunggal, tiga dalam satu, Tritunggal atau three in one. Berarti Allah itu hanya ada satu, yaitu Bapa. Punya firman, makanya dia berfirman. Punya roh, makanya dia memberi hidup kepada setiap apa yang diciptakannya melalui firman-Nya. Itu. Jadi kalau menjelaskan yang aneh-aneh itu apa? Aku nggak ngerti. Itulah Tritunggal. Satu Allah. Siapa bilang tiga pribadi? Salah itu. Satu Allah, yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Satu Allah yang punya firman, yang punya roh dalam kekekalan. Udah itu. 1 Korintus berapa Bu tadi? 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus ayat 6. Ayat 6 ya. 1 Korintus. Iya, Oke. jadi Tritunggal itu satu Allah. Siapa yang bilang? Tuhan Yesus menjelaskan Allah itu cuma satu. Rasul Paulus menjelaskan Allah itu cuma satu. Nabi Musa menjelaskan Allah itu satu. Raja Daud menjelaskan Allah itu satu. Satu yang seperti apa? Satu yang punya firman dan punya roh. Gitu. Jadi Allah itu cuma satu. Tritunggal itu bukan bicara pribadi, bukan. Tritunggal itu bicara hakikat. Ya. Ada lagi Pak. Oke. Bagaimana dengan ini Bu? Bapak maksudnya di sini Allah Sang Pencipta. Ya kan? Nah, Yesus itu disebut sebagai anak. Itu kan? Dan satunya lagi Roh Kudus. Bagaimana penjelasannya, Putu? Yesus itu firman, Roh Kudus itu nafasnya. Allah kita itu punya nafas. Ayub 33 ayat 4. Ayub? Allah kita punya nafas. 33 ayat 4. Ayub? Allah itu punya roh. Rohnya itulah yang disebut nafas. Itu. Allah itu punya firman. Baca itu. Mazmur 33 ayat 6.
Dengan firman Allah, langit dijadikan. Dengan nafas yang maha kuasa, itu, aku hidup, kata Ayub. Itu Tritunggal itu. Musa menjelaskan Tritunggal. Nabi Ayub menjelaskan Tritunggal. Raja Daud menjelaskan Tritunggal. Semuanya menjelaskan Tritunggal. Thank you Bang Edis. Itu loh. Jadi kenapa bingung sekali menjelaskan tiga pribadi? Nggak ada itu. Satu Allah yang punya firman dan roh, selesai. Dengan firman lah dia mencipta. Dengan roh lah dia menghidupkan. Itu jelas ayatnya. Ya toh, sesimpel itu Tritunggal. Jadi kalau kalian tidak memahami Tritunggal, janganlah menafsirkan ayat-ayat yang nggak pernah ada di dalam Alkitab. Gitu Pak. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak Tony? Boleh. Ini ada. Yesus itu bisa dikatakan juga Allah atau bagaimana? Firman Allah, hakikatnya Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya telah adalah firman itu. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah hakikatnya. Gitu. Saya manusia hakikatnya. Suara saya udah pasti manusia. Pikiran saya sudah pasti manusia. Tubuh saya sudah pasti manusia. Itu, jadi Allah itu, Tritunggal itu, atau kata Allah itu merujuk kepada hakikat. Bukan merujuk kepada siapa, tapi hakikat, esensi, zat. Nah itu. Jadi nafas saya ini beda dengan badan saya. Tapi nafas saya hakikatnya manusia. Nggak mungkin nafas saya ini hakikatnya babi, binatang. Beda, pasti manusia. Allah itu juga pasti Allah hakikatnya. Gitu Bang. Jadi firman itu hakikatnya Allah. Karena dia berasal dari Allah. Saya tanya Bapak, anak kucing, anaknya itu kucing apa enggak? Ya anak kucing. Kalau Bapak manusia, anak Bapak manusia enggak? Ya manusia. Ya itu hakikat, bicara hakikat itu. Ya. Paham? Substansi dari si penyusun eksistensi tadi. Itulah hakikat. Wow, luar biasa. Jadi roh Allah atau nafas Allah sudah pasti Allah. Roh Kudus itu sudah pasti hakikatnya Allah. Gitu. Mantap. Terima kasih atas penjelasannya, sangat-sangat bermanfaat Bu Agatha. Ya, ini kita ini kan tidak sempurna. Jadi semuanya ada ketidaksempurnaan. Jadi makanya saya tanya Bu. Jadi sehingga dengan penjelasan seperti itu kita tambah mengerti, tambah paham. Siap Pak. Terima kasih Bu Agatha, terima kasih banyak. Tuhan Yesus berkati. Nih, tumben banget nih Bang Edis, penggemarmu dari tadi nanya ini, lu kenapa nggak live? Malah di mari. Tuh kan, Bang Edisku, live kok Bang. Nih, udah pada nungguin kau dia nih. Halo, Pana, Ho, Ma, Nuk. Halo. Halo Kak. Iya, bisa buka kameranya Pak? Bisa dong, sebentar Kak ya. Silakan. Halo Kak. Halo, Islam Kristen Pak? Kristen Kak. Oh mau saya kebetulan saya Katolik Kak. Cuma saya mau nanya, dalam pembuatan tanda salib antara Kristen, Katolik, Ortodok dan Katolik itu kan ada terbalik tuh. Kalau Katolik dari kiri ke kanan, kalau Ortodok dari kanan ke kiri, itu perbedaannya di mana sih Kak? Sejak semula segala sesuatu itu dimulai dari kanan. Jadi sejak semula memang tanda salib itu ya dari kanan ke kiri. Kalau di Katolik ya nggak apa-apa, nggak ada masalah esensi yang. Ada arti mendalamnya nggak Kak? Arti mendalamnya, ya salibnya Yesus itu, semua itu dimulai, pekerjaan itu dimulai dari hal yang baik atau dari kanan. Pada umumnya pekerjaan itu dilakukan dari kanan. Makanya kenapa dari dulu tanda salib itu ya dari kanan ke kiri. Hanya karena itu aja Kak ya. Jadi kan merujuk kepada Allah Tritunggal ya, atas nama Sang Bapa, Sang Putra itu di perut, dan Roh Kudus. Jadi dari kanan ke kiri. Oh begitu aja. Itu aja sih saya mau nanya Kak. Soalnya
Siap, siap. Saya bingung kok kenapa Katolik sama-sama Katolik tapi ada beda dalam prakteknya. Gak apa-apa, yang penting esensinya itu merujuk kepada Allah Tritunggal yang menyertai kita sejak semula kita melakukan pekerjaan. Kan biasanya gitu kan, sebelum kita memulai apapun kita selalu apa yang kita lakukan itu atas nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh. Siap Kak, mungkin itu aja Kak. Makasih banyak penjelasannya Kak. Nah, berkah dalam Bang. Sama-sama Kak. Mengklaim suatu bahasa, ya kan? Gimana bahasa kalian klaim? Musa itu orang Yahudi. Musa itu pasti dari bahasa Aramaik. Kok bisa ada di kitab? Orang Yahudi aja sana nggak ada yang mengklaim kata Musa loh. Logikanya gimana coba? Iya kan? Gimana itu? Capek. Maaf lagi ada kesibukan. Kesibukan. Para wanita nanti di sorga adalah Oke lah, kita memafarkan lagi ya. Oke. Jangan lupa tap-tap terus ya teman-teman ya.